Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Di pertemuan hari ini saya akan membahas buku paket ya. Buku paket yang ini, buku paket TIK halaman 3 sampai 4 ya. Itu yang tentang mengidentifikasi bagian-bagian jendela Photoshop. Jadi di sini kita kemarin 2 minggu yang lalu sudah mengenal apa itu Adobe Photoshop ya. Photoshop itu adalah program pengolah grafis. Jadi itu digunakan untuk mengedit gambar ya, mengedit gambar atau merubah gambar menjadi lebih baik ya, istilahnya gitu. Nah di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari Photoshop itu apa saja ya. Di halaman 3 kita baca yang nomor 1, keterangan dari menu bar adalah deretan menu yang berisi perintah dalam bentuk teks ya. Dalam menu tersebut masih terdapat sub menu lagi ya. Itu bagiannya yang mana Pak? Yang atas ini lah ya, yang ada tulisannya file, edit, image. Ini ya ada banyak sekali. Nanti ini fungsinya sangat banyak sekali anak-anak. Jadi kalau saya jelaskan nanti waktunya nggak cukup. Jadi saya jelaskan secara general aja, secara umum aja. Kalau ini menampilkan menu-menu dengan fungsi-fungsi yang utama ya. Kalau di file itu seperti new. Nah ini membuat dokumen baru, open, membuka dokumen ya. Save menyimpan, save as menyimpan dengan nama baru dan sebagainya. Ya itu fungsi-fungsi standar ya yang sudah ada di sebuah program ya. Setelah itu yang kedua ada option bar, deretan menu-menu dalam bentuk icon dan form. Tampilan menu ini akan berubah-ubah setiap kamu milih setiap icon pada toolbox. Toolbox itu yang mana sih Pak? Toolbox itu yang ini ya, yang di sebelah kiri ya. Oke bentar, kamera saya nutupi ya. Left. Bentar. Oh nggak bisa diedit ya. Oke, ini bisa dipindah kok. Nah ini ya, nah ini bisa saya pindah. Ini adalah toolbox ya, toolbox. Nah ini kalau misalnya saya memilih misalnya brush ya, brush itu kan kuas ya. Kalau saya klik brush, nah ini otomatis di sini akan berubah yang bagian atas ini loh anak-anak ya. Itu adalah option bar ya. Jadi ini pengaturan dari tools yang sedang kita gunakan. Misalnya penghapus. Nah ini option barnya berubah. Misalnya yang 3 ini apa Pak? Ini adalah ukurannya. Nah kalau segini jadi besar ya penghapusnya. Kalau semakin ke sini, makin ke kanan, maka ukurannya juga semakin besar ya. Selanjutnya itu tadi option bar. Lalu ini toolbox ya yang ada di tengah-tengah ini yang bisa saya geser-geser sekarang ini adalah toolbox namanya ya. Jadi toolbox adalah deretan menu yang berisi perintah dalam bentuk icon. Setiap icon mewakili satu perintah. Maksudnya icon itu kan ini ya gambar-gambar ini ya, gambar-gambar kecil ini adalah icon. Nah ini brush, ini eraser, hampir sama dengan paint ya. Lalu ini adalah paint bucket tool. Ya masih banyak ya, dan banyak yang lainnya. Setelah itu yang nomor 4 itu ada foreground color, yaitu kotak warna yang digunakan untuk memberi warna pada gambar. Yaitu yang ini ya. Nah, kalau saya klik di bagian ini adalah foreground color namanya. Misalnya saya menggunakan brush tool, kalau saya coret-coret di sini akan warna hitam ya, sesuai dengan foreground color yang kita gunakan. Kalau misalnya ini saya set warna hijau gitu misalnya, saya klik OK. Nah, jadi gambar yang saya coret-coret ini jadi warna hijau ya brushnya ya. Jadi sama dengan paint ya, mirip. Setelah itu nomor 5 itu ada Docker atau palette, yaitu Docker digunakan sebagai perangkat bantu sehingga gambar bisa diedit lebih mudah dan cepat. Yang pertama adalah Docker Styles untuk mengubah warna berdasarkan tekstur yang telah disediakan. Ini saya jelaskan mulai yang D dulu ya. Jadi yang Docker History itu berfungsi untuk memudahkan melompat pada langkah-langkah yang telah dilalui. Nah ini yang di sebelah kanan ini anak di sini kelihatan ya history. Nah tulisannya history. Kalau saya ingin menghilangkan coretan saya,
tinggal kita kembali ke bagian yang sebelum kita beri browse tool ini ya. Nah, jadi kita bisa kembali ke bagian yang sebelum kita edit ya. Jadi itu sangat berguna sekali kalau misalnya kita pengen, oh editannya ini agak keliru, mau kembali lagi ke sebelumnya, itu bisa dengan Docker history ini. Nah, selanjutnya Docker styles itu adalah seperti filter ya, untuk mengubah warna berdasarkan tekstur yang telah disediakan. Ya mungkin anak-anak kelas 6 sudah, mungkin ada beberapa yang memiliki Instagram, itu kalau dilihat ada fitur filter ya. Filter itu apa anak-anak? Kalau misalnya kita foto, kalau kita kasih filter, foto kita berubah sendiri gitu ya, berubah sesuai dengan filternya, setting filternya. Nah, contohnya bagaimana Pak? Kalau misalnya ini, nah di style ini ya, nah ini ada, nah ini filter yang salah satunya adalah seperti ini. Jadi kelihatan seperti foto lama ya, atau yang ini kelihatan fotonya agak hangat gitu ya, atau yang ini ada seperti puzzle gitu ya. Lalu yang ini di inverse ya warnanya, kebalikannya. Lalu bahkan ada yang langsung ditempel gitu ya, ditempel gambar seperti itu. Nah kalau yang ini kembali ke tidak ada filternya sama sekali gitu ya. Itu adalah Docker styles. Setelah itu Docker layer itu yang di sini. Nah di sini ada background warna putih, lalu ada layer 1. Kalau misalnya saya ingin menambahkan objek, misalnya saya ingin menambahkan ellipse tool warna biru gitu misalnya ya. Misalnya warna biru. Nah terus saya pindahkan menggunakan move tool ya di sini. Nah kalau misalnya layer ini seperti tumpukan anak-anak. Kalau ellipse-nya ada di atas, berarti dia tempatnya paling atas di sini. Kalau saya letakkan di bawah, maka dia di bawahnya gambar layer 1 ini, atau layar papan catur lah ya istilahnya. Ini bisa diganti namanya, tinggal klik 2 kali, tinggal diganti namanya papan catur gitu ya. Nanti kalau anak-anak misalnya udah pengen jadi desainer grafis gitu ya, kalau buat undangan, buat leaflet, buat brosur dan lain sebagainya, itu bisa memanfaatkan fitur layer ini. Kalau misalnya membuat objek yang ditumpuk-tumpuk gitu loh ya anak-anak, misalnya gambar terus di atasnya gambar ada logo, terus ada kayak tulisan gitu ya, tulisan apa gitu ya, itu bisa diedit menggunakan layer ini ya. Setelah itu yang C adalah Docker Navigator. Kalau navigator ini kita bisa lihat. Nah kalau ini bisa kita zoom, terus bisa kita geser-geser. Jadi kita pengen lihatnya di mana gitu. Ini adalah navigator, jadi navigasi. Kita pengen ngedit foto atau gambarnya di bagian mana. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi kita review sebentar. Kalau menu bar itu yang atas ini, yang file, window dan lain sebagainya. Oh ya, kalau di sini, kalau misalnya anak-anak di laptopnya, misalnya di rumahnya membuka laptop kan ada Photoshopnya. Tapi kalau di sini misalnya nggak ada history, nggak ada layer, nggak ada navigator, bagaimana Pak? Itu bisa dilihat di window ya. Di window nanti itu ada banyak ini anak-anak, banyak sekali fitur ya. Kayak misalnya historinya, kalau saya hilangkan centangnya, maka historinya akan hilang. Tapi kalau saya tampilkan lagi, tinggal klik window, klik history. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya nggak ada fiturnya kayak historinya mana Pak, layernya mana Pak, navigatornya mana, history mana, itu di window, terus bisa dicentang fitur mana yang dibutuhkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu tadi menu bar itu yang atas itu ya. Lalu option bar itu yang ini ya. Kalau misalnya kita memilih icon di dalam toolbox ini, nah option barnya itu yang ini ya. Nah yang bagian bawahnya menu bar ini ya, bawahnya pas. Terus lalu toolbox itu yang ini ya, toolbox ya. Iya kalau tools di sini ya kayaknya. Nah ini ya tools ya. Kalau toolsnya centangnya dihilangkan, toolsnya tidak ada. Tapi kalau toolsnya dicentang, nah ini toolboxnya muncul. Ini namanya toolbox ya. Ini fitur yang vital ya, yang penting. Setelah itu 4 foreground color, ini untuk merubah warna dari objek yang kita gunakan ya. Setelah itu Docker palette ada style. Yang pertama style yang ini untuk memberikan filter ya. Docker layer untuk mengatur peletakan. Docker navigator untuk menavigasi ya. Nah menavigasi gambar, dan Docker history yang terakhir untuk mengatur
pada histori atau waktu tertentu saat kita mengedit gambar ya. Jadi di waktu yang benar-benar spesifik ya. Karena setiap kita melakukan pengeditan itu akan muncul di histori. Ya, kalau misalnya saya menggunakan brush ini, perhatikan, nah ini di bagian historinya akan muncul brush tool di sini. Kalau saya ingin kembali sebelumnya, tinggal klik yang atasnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi setiap bagian yang dilakukan itu akan ada di historinya. Jadi ini sangat berguna sekali, oke? Sampai itu saja anak-anak untuk materinya. Jadi kita mengenal sedikit fitur tentang Adobe Photoshop ya. Nanti kalau misalnya anak-anak di rumah ada laptop, ya silahkan bisa mencoba mengedit gambar gitu. Mungkin kalau di YouTube tutorialnya banyak sekali anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak pengen bener-bener bisa ngedit gambar yang profesional, nggak usah nunggu materi dari saya. Anak-anak bisa cari sendiri di YouTube ya, banyak sekali itu ya, banyak sekali. Bahasa Indonesia ada ya, bahasa Indonesia ada. Oke, nanti kalau di rumah ada laptop ya bisa dicoba-coba. Kalau tidak ada, kita bisa menunggu ya coronavirusnya semoga cepat selesai agar bisa masuk kembali. Kita bisa prakteknya di lab komputer langsung ya di sekolahan ya. Oke, sekian materi untuk pagi ini. Minggu ini tidak ada tugas karena saya minggu ini sedang merekap nilai. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.